Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu alhamdulillah sampai saat ini nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga dapat menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah, sekaligus kita melaksanakan tausiah pada subuh Ramadan. Mudah-mudahan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, habatnya, umatnya, dan kita masuk di dalamnya. Mudah-mudahan di kiamat mendapat syafaat Rasulullah sallallahu. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Samsul Hadis dan Jana Agama, Salawati guru kita Bukhari, Sadajah Halim, jamaah, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ahad ketiga biasa kita laksanakan rutin taklim pada subuh. Marilah kita langsung saja dengarkan tausiah pagi ini, hikmah Ramadan, dan laksanakan akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Samsul Hadi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli walhamdulillahi rabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashabul fadilah, para asatid, para kiai, para hujjaj, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, terkhusus kepada Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahim Al-Ustadz Rusmadi beserta segenap pengurus dan jajaran, Al-Mukarram guru kita Al-Ustadz Al-Haj Bukhari, Al-Ustadz Umar Dani, orang tua kita Bapak Haji Abdul Halim, para bapak, ibu, hadirin, hadirat, mohon maaf tidak dirangkai namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami yang mudah-mudahan semuanya selalu dalam keberkahan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, di kesempatan pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dengan iman. Imanlah yang bisa menghantarkan kita hadir ke tempat ini.
Kalau bukan karena iman, sering saya ucapkan, yang enak habis sahur, perut kenyang, tidur. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam untuk selalu meraih rahmatnya, magfirahnya, ridhonya, memenuhi panggilannya, hadir ke rumahnya, sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini merupakan transaksi kita di hadapan Allah, jual beli kita di hadapan Allah. Semua yang kita kerahkan dan semua yang kita keluarkan, tenaga, pikiran, waktu, harta dan semua saja, ini nanti akan dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda darinya. Bahkan balasan Allah bukan sekedar hitungan matematik belaka. Namun suatu saat, kalau sekarang Allah pertemukan kita dengan iman, kelak suatu saat nanti pun Allah kembali pertemukan kita dengan iman di dalam surganya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah pula pada malam hari ini atau pada pagi hari ini kita sudah menuntaskan puasa dan ibadah tarawih, bahkan menuju hari yang ke-15. Berarti lebaran tinggal berapa hari lagi? Dihitung baik ya. Subhanallah. Tadi Ustadz Bukhari bilang nggak terasa udah pertengahan perjalanan. Dulu kayaknya kalau puasa di zaman kanak-kanak lama banget. Tapi sekarang kok rasanya terkesan cepat, tak terasa. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang sudah kita lakukan di setengah perjalanan ini benar-benar diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita masih berharap dan memohon kepada Allah dikuatkan iman dan Islam, biar bisa menuntaskan ibadah Ramadan sampai akhirnya nanti kita mendapat gelar julukan la'allakum tattaqun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebab ini Ramadan sudah kita nanti-nantikan. 2 bulan yang lalu masih ingat doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Yang ketiga itu ballighna Ramadan, sampaikan kami, bukan usia aja disampaikan ke Ramadan, bukan karena kesempatan aja bisa bertemu dengan Ramadan, tapi kata ulama, ballighna Ramadan ini adalah apa? Isi semua rangkaian ibadah di dalam menghidupkan Ramadan. Jangan kagak puasa ntar lebaran paling dulu, kagak sholat tarawih, kagak ibadah sholat dan lain sebagainya, tapi nanti Idul Fitri duduknya paling depan. Ya nggak salah, tapi ini renungan buat kita sekalian. Jadi ballighna Ramadan, sampaikan kami ke Ramadan, bukan hanya umur kita doang sampai ke Ramadan. Makanya kita berpesan kepada anak-anak kita, bukan sekedar puasa aja yang kita lakukan, rangkaian ibadah pun semuanya yang mendukung Ramadan tetap harus dikerjakan. Apalagi sholat. Kadang-kadang mohon maaf, puasanya mau puasa, sholatnya kagak. Apalagi tarawihnya, subhanallah. Ini antara sekian harapan kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sebab apa? Belum tentu nanti tahun yang akan datang bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Maka jadikan Ramadan ini seakan-akan adalah Ramadan yang terakhir yang bisa kita maksimalkan, sehingga harapan demi harapan baik yang dijanjikan oleh Rasulullah, al-hasanat mudha'afah, kebaikan dilipat gandakan, wadz-dzunub mustaghfarah, dosa-dosa akan diampunkan, wad-da'awat mustajabah, dan doa-doa harapan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini benar-benar kita rasakan dan bisa kita nikmati. Kelak nanti benar-benar kita dijanjikan oleh Allah
dibebaskan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah pula sekarang kita sudah ada di pertengahan Ramadan. Ini berarti apa? Berarti kita sudah lulus ujian rahmat. Ujian rahmat. Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan terbagi kepada 3 fase. Fase pertama dikenal dengan fase rahmah. Fase kedua dikenal dengan fase maghfirah. Dan fase ketiga disebut dengan fase itqun minan nar. Fase rahmat artinya rahmat Allah, karunia-Nya udah disempurnakan kepada kita. Dan alhamdulillah sudah kita lalui selama 10 hari pertama dari pembagian bulan suci Ramadan. Kalau dikasih rahmat namanya atau terasa indah dan nikmat. Karena apa? Kalau yang namanya rahmat itu adalah kenikmatan dan sesuatu yang menyenangkan. Apalagi kita beribadah di awal-awal Ramadan, mata masih melek, ya, kemudian tenaga masih kuat, ya. Terus apalagi persiapan persediaan masih sempurna, semangat masih full, ya. Itu saat Ramadan yang pertama. Maka banyak di antara kita yang bertahan untuk melakukan ini di saat manusia dikasih rahmat Allah. Dan alhamdulillah inilah nanti yang menjadi pelajaran buat kita. Akhirnya kita akan tahu dengan jelas siapa di antara mereka yang berhak mendapat julukan la'allakum tattaqun. Naik kepada fase berikutnya, fase maghfirah, agak berat. Agak berat. Pelajarannya udah mulai berat. Kenapa berat? Seperti yang saya ungkapkan tadi, mata udah mulai sepet, tenaga udah mulai berkurang, semangat udah mulai kendur, ujian yang lainnya sudah mulai kelihatan di hadapan kita, ya. Makanya rada-rada berat, udah mulai kurang dan kelihatan siapa di antara mereka yang mau bertahan. Apalagi nanti di sepertiga terakhir yang kita kenal dengan al-ashrul awakhir, 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Di situ adalah ujian yang paling berat. Masya Allah. Makanya kemarin sempat saya katakan, kalau pekan pertama itu masjid musola masih penuh, bahkan pada masang tenda di luar, kagak ketampung. Sampai ke rumah-rumah warga dan seterusnya ke jalan-jalan penuh. Namun sudah mulai pekan kedua menyusut, semakin maju, semakin luas dan semakin longgar masjid dan musola. Masuk ke pekan ketiga sudah kelihatan lebih jelas. Bahkan sudah nggak sedikit mereka tarawihnya udah pada pindah. Kemana? Ke mall, pasar malam, ya. Nanti akan terlihat dan terbukti di pekan keempat banyak mereka yang udah kagak iyeng. Apa sih iyeng? Udah kagak peduli, udah nggak lagi mikirin sholat tarawih, sibuk sama kesibukan dunia yang lainnya. Yang dipikirin rengginang, biji ketapang, kue sagon, ada kue 7 tuh. Kalau dimakan bilang 7 nyembur, apa namanya? Kue apa itu? Subhanallah. Udah mikirin dodol, nastar dan lain sebagainya, daging, pakaian. Ya banyak yang udah enggak iyeng-iyeng. Maka kalau kita perhatikan, ini adalah merupakan supremasi kejuaraan. Katakan itu sepak bola. Sepak bola kalau seandainya ingin menuju supremasi kejuaraan dunia misalkan, itu terdiri dari 32 tim.
Nanti berselang berikutnya gugur dari 32 menjadi 16. Ya, per 8 final. Dari 16 menjadi 8 seperempat final. Ya, dari 8 menjadi 4 semifinal. Dari 4 menjadi 2. Inilah sang juara. Dari sekian banyak firqah berguguran, dari sekian banyak berguguran, tinggal yang bertahan 1 atau 2 firqah. Inilah yang juara. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang termasuk di dalam 2 firqah ini, yang nanti gelar juaranya, titelnya la'allakum tattaqun bisa kita sandarkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena ibarat orang naik pohon kelapa. Naik pohon kelapa, bagian pertama itu masih peret dahannya. Enak nggak naik pohon kelapa di bagian bawah itu? Enak, peret, bahkan ada pancalannya. Ya. Ntar udah bagian pertengahan kedua, sepertiga kedua, udah mulai dah tuh ujiannya. Ibarat orang berjalan menuju tempat, berada di tengah perjalanan, antara dua kemungkinan, maju atau mundur, terus atau pulang. Maka orang munafik ketika diajak berperang oleh Allah melalui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Bukit Uhud, berangkat semua. Namun apa yang terjadi ketika berada di tengah perjalanan? Mereka gugur pada pulang semuanya. Tinggal yang bertahan, jumlahnya sedikit. Inilah yang sukses dan yang disukseskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hadirat sekalian rahimakumullah. Kita melaksanakan ibadah, katakanlah puasa, itu pada dasarnya merupakan wujud syukur kita kepada Allah. Wujud syukur. Karena syukur bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah. Syukur bukan sekedar mengucapkan terima kasih, thank you dan lain sebagainya. Tapi wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membuktikan dari apa yang Allah karuniakan nikmat-nikmatnya kepada kita dengan perbuatan ibadah-ibadah yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, kata Allah. Ini Allah yang berfirman, Allah yang berucap. Dan ini merupakan janji Allah. Allah kalau sudah berjanji takkan pernah ingkar janji. Allah akan buktikan apa janji dan yang akan dibuktikan oleh Allah di hadapan kita. La in syakartum, kalau kalian bersyukur atas nikmatku, artinya melaksanakan ibadah sesuai dengan perintahku yang merupakan wujud daripada pengamalan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Apa janji Allah? La azidannakum, pasti akan aku tambah, pasti akan aku lebihkan, pasti aku akan tambahkan dengan keberkahannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya insya Allah yang selalu taat melaksanakan perintah Allah, fisiknya akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan jangan ragu-ragu. Kalau seandainya kesehatan kita dipelihara oleh Allah, insya Allah rizki juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini janji Allah. Apa saja yang mereka lakukan sebagai wujud syukurnya kepada Allah, ditambahin tuh.
Karena sesuai dengan apa yang saya ucapkan di semula tadi, di awal ucapan saya, ini kita lagi transaksi di hadapan Allah. Kita sedang jual beli di hadapan Allah. Kita sedang menjual apa yang kita miliki kepada Allah. Ingat, kalau kita jualan barang yang kita jual kepada manusia, biasanya itu barang yang kita jual kepada manusia ditawar dengan harga yang mahal apa dengan harga yang murah? Kalau kita jualan kepada manusia, ya, ditawar dengan harga atau dibeli dengan harga yang mahal apa harga yang murah? Pasti ditawar dan dibeli dengan harga yang murah. Ya, contoh, kita jual makanan, katakanlah untuk bulan puasa nih, kolak dihargai 10.000 atau 20.000, ditawar dengan harga berapa biasanya? 5.000. Pakaian yang dari 200.000 ditawar dengan 50.000. Gak ada lagi yang menawar dari harga 100.000 menjadi 700.000 rupiah. Ada nggak kira-kira yang jualan, ya, barang itu harganya 100.000, tiba-tiba ditawar oleh orang lain berapa harganya? 100.000. Baiklah kalau begitu, bagaimana kalau harganya 700.000? Ada nggak kayak gitu yang membeli? Ya Allah. Allah kalau membeli dan menawar harga dari apa yang kita jual kepada Allah, ditawar, dibeli dengan harga yang sangat luar biasa, spektakuler. Min asyratin, dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Bahkan besok Lailatul Qadar, satu kesempatan di malam mendapatkan Lailatul Qadar dibalas oleh Allah sampai 1000 bulan. Masya Allah. Berapa tahun tuh 1000 bulan? 83 tahun 4 bulan kurang lebih. Subhanallah. Kita aja usia kita ada nggak yang sampai 83 tahun? Jarang. Pak Haji Abdul Halim udah berapa usianya? Berapa Pak Haji usianya? 78. Ya. 78 terkesan 17 tahun. Alhamdulillah, beliau masih energi, kita doain mudah-mudahan tetap disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. 83 tahun lebih Allah balas. Inilah namanya mudha'afatul hasanat. Di hari-hari biasa aja Allah lipat gandakan min asyratin ila sab'i mi'ati dhi'fin, 10 sampai 700 kali lipat. La siyama fi Ramadan. Apalagi ibadah ini kita lakukan di bulan suci Ramadan. Subhanallah. Jangan menganggap remeh ini Ramadan. Saya kemarin ngelihat di YouTube, ngapa sih orang itu? Kenapa sih kita ini katanya diperintahkan puasa cuman sekali setahun? Padahal kita puasa setiap hari. Saya ini puasa setiap hari. Ngapain pakai puasa di 1 bulan Ramadan? Setiap hari juga kita puasa gitu. Subhanallah. Kudu belajar nih orang kayak begini. Ya Allah, tabarakallah. Ya. Apalagi di bulan Ramadan, ini bulan yang sangat menjanjikan, luar biasa. 1 dibalas dengan bukan 10, bisa jadi 100 kali lipat. 10 bisa 1000, 100 bisa 1.000.000 dan seterusnya menurut hitungan matematik kita. Di mata Allah tidak ada yang mustahil. Maka jangan lewatkan kesempatan ini. Oleh karena itu, Muhammad Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya Safwatut Tafasir, kenapa sih Allah ajak, Allah sapa, Allah seru ibadah puasa kepada orang beriman?
Salah satu tujuannya adalah liyudkiya fihim jadwatal iman, supaya orang-orang beriman itu ya cerdas, dididik oleh Allah, ditempa oleh Allah. Biar apa? Semakin banyak dia beribadah, semakin lama dia melaksanakan ketaatan perintah Allah, semakin tinggi frekuensi di dalam melaksanakan kewajiban, semakin lapar, semakin haus, semakin banyak tantangan di dalam melaksanakan ibadah, maka semakin nikmat, semakin semangat, semakin merindukan, semakin mendapatkan manisnya dan lezatnya iman. Bukan yang kapok, bukan yang bosan, bukan yang gampang-gampang lelah dan capek. Sampai suatu saat terawih lama banget dah. Ibadah bukan kayak orang makan. Orang makan kalau kenyang dia berhenti. Orang usaha kalau capek dia istirahat. Ibadah bukan kayak gitu. Orang beriman dalam melaksanakan ibadah, sekali ibadah nagihin. Satu kepengen dua, dua kepengen tiga, seterusnya. Bahkan kalau seandainya kita tahu nih keberkahan, kebaikan, keutamaan yang kita dapatkan di bulan Ramadan, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Tentunya mereka berharap sisa-sisa bulan dalam satu tahun semuanya Ramadan. Setuju enggak Pak? Itu semuanya Ramadan. Setuju? Ya Allah. Jadi enggak ada bulan Rabiul Awal, enggak ada Safar, enggak ada Rajab, adanya Ramadan, Ramadan, Ramadan semua. Tuh, kalau seandainya umatku tahu, tapi karena mereka banyak yang tidak tahu, bahkan semuanya mayoritas tidak tahu, ya mereka merasa terbebani dengan Ramadan satu tahun sekali. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman dan Islam kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi tujuan kita melaksanakan ibadah, jangankan puasa, salat juga sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Semakin kita bersyukur, semakin ditambahkan. Tapi kalau seandainya enggak dibuktikan dengan amal perbuatan sebagai wujud syukur kita kepada Allah, berarti kufur. Na'udzubillah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian kufur terhadap nikmatku, tentulah bukan dikurangi nikmatnya, melainkan azabnya akan diberikan kepada mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Masya Allah. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Apalagi ini tujuan puasa di antara sekian banyak, ya, Ramadan itu mendidik dan mengajarkan kita supaya apa? Warisan Ramadan yang biasa kita lakukan nanti kita aplikasikan di sisa-sisa bulan setelah Ramadan. Ini belajar kita. Lagi dididik, lagi diajarin, lagi sekolah. Ya. Cuma gurunya nggak kelihatan, gurunya langsung Allah membiasakan kita melaksanakan ibadah. Ini gurunya, dosennya itu adalah Ramadan. Dimana kalau seandainya kita lulus dari ujian Ramadan, melebihi cerdasnya, pinternya mereka-mereka yang sudah makan bangku sekolahan berpuluh-puluh tahun. Subhanallah. SD berapa tahun? 6. SMP 3, SMA 3, kuliah 4 tahun S1 atau 5 tahun dah. Itu berapa tahun tuh? 12 ditambah 5 jadi 17 tahun. S2 2 tahun. Berapa? 17 atau 16 tahun.
S3 berapa tahun? Ya, S4, S5. Subhanallah. Ini 1 bulan durasinya. Kalau seandainya kita lulus dari ujian rahmat, ujian maghfirah, ujian idkun minan nar, melebihi kecerdasannya daripada mereka-mereka yang belajar secara formal berpuluh-puluh tahun. Karena Ramadan mendidik kita biasa untuk menjaga mulut, biasa menjaga mata, biasa menjaga telinga, biasa menjaga tangan kaki dari perbuatan maksiat. Maka puasa itu bukan sekedar al-imsaku anil akli wasyurbi. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi semua yang ada di organ tubuh kita dipuasakan. Subhanallah. Di dalam hadis ada 5 yang membatalkan dan menyia-nyiakan ibadah puasa seseorang. Yang pertama apa? Al-kidbu. Apa al-kidbu? Bohong. Bohong. Dusta. Kepada siapa saja dusta dilakukan, itu bisa mempengaruhi ibadah puasa seseorang. Suami sama istri, sebaliknya istri sama suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, murid kepada guru, guru kepada anak murid. Ya, pemimpin kepada bawahan, bawahan kepada pemimpin, semua saja, termasuk kepada alam semesta, manusia kepada binatang, berdusta, berbohong, itu juga bisa mempengaruhi pahala ibadah seseorang, terutama ibadah puasa. Al-kidbu, jaga mulut. Banyak orang yang sudah, mohon maaf, mencapai predikat doktor masih pada dusta, masih pada bohong, masih pada ingkar janji dan lain sebagainya. Banyak mereka yang tinggi kedudukan dan jabatannya, menjabat suatu pemerintahan, tapi masih dusta, masih bohong, masih ingkar janji. Tapi Ramadan, kalau seandainya kita bisa belajar mendidik kita supaya tidak dusta, ini bisa melebihi kecerdasan dan derajat mereka di dunia. Allahu Akbar. Yang kedua, apa yang bisa mempengaruhi ibadah puasa seseorang dan bisa meluluhlantangkan bahkan nilai puasanya itu sia-sia, enggak ada pahalanya, dia hanya sekedar bisa menahan lapar dan haus saja. Ya. Al-ghibah. Mana ghibah? Ghibah itu apa ghibah? Gosip, ngomongin orang lain. Kalau saya mau tanya, biasanya kalau ngomongin orang lain yang bagus-bagus apa yang buruk-buruk? Yang jelek apa yang bagus-bagus? Yang jelek. Subhanallah. Ini ghibah. Ghibah. Ramadan mendidik kita supaya enggak ghibah. Makanya bersyukur kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Gara-gara berpuasa, ghibah kita dikurangi, apalagi bisa dihilangkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Jangan kayak di hari-hari biasa, bapak-bapak tuh kalau lagi belanja di tukang sayur pada gosipin orang tuh. Bapak-bapak di tukang sayur. Ibu-ibu mas sekarang adanya di lapangan futsal. Allahu Akbar ya Allah. Ya, ghibah. Ini faktor yang paling utama. Banyak mereka-mereka yang tinggi derajat, ke orang terhormat, ya, figur, ilmunya tinggi, gosipnya, ghibahnya luar biasa. Allahu Akbar. Tapi puasa yang bisa meredakan dan meredamkan ghibah kita. Kalau kita lulus dari puasa, kita termasuk orang yang selamat dunia akhirat. Amin. Yang ketiga, an-namimah. Apa namimah? Ngadu domba. Adu domba. Ramadan mendidik kita untuk selalu akur, selalu baik, selalu
sama-sama merasa senang, sama-sama merasa susah. Jangan menghina, mencaci, menjelek-jelekkan, apalagi sampai memfitnah dengan cara mengadu orang lain dengan orang lain, sehingga terjadilah pertikaian, terjadilah pembunuhan. Makanya fitnah itu kata Allah asyaddu minal qatl, lebih berat, lebih sadis, lebih dahsyat kekejamannya dibandingkan dengan pembunuhan. Bukan dalam artian daripada mitnah mendingan bunuh baik, bukan begitu maksudnya. Artinya bisa jadi gara-gara fitnah mengarah kepada pembunuhan, dan dosa memfitnah, udah fitnahnya berdosa, bunuhnya berdosa, berapa kali dosa berarti? Subhanallah. Ini kalau seandainya sampai terjadi, bahaya puasa kita dan ditolak puasa kita oleh Allah. Ya. Yang keempat, al-yaminul gomus, yaitu sumpah palsu. Ya Allah. Janji semu, omdo doang, ya, ngomong doang, tapi kagak dibuktikan dari apa yang ia ucapkan. Di dalam surah As-Saff ayat 2 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman. Ini orang beriman selalu diberikan warning dan perhatian oleh Allah, peringatan oleh Allah. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Hai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian berani mengucapkan sesuatu perbuatan dengan tanda petik kamu nggak bisa melakukan perbuatan itu? Ngomong doang. Kan ngomongnya paling gampang. Yang susah apa? Melaksanakannya. Janji itu mudah, tapi aplikasinya yang susah. Ya. Ngutang itu gampang, yang susah bayarnya. Ini kalau udah utang semuanya udah pada kesinggung semua nih. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk membayar utang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Al-yaminul gomus. Nih Ramadan mendidik kita supaya apa? Supaya kita termasuk orang yang komit, bisa membuktikan apa yang kita ucapkan. Bukan sekedar omongan, bukan sesumbar janji, bukan iming-iming belaka, tetapi kita buktikan dengan perbuatan. Maka iman pada intinya bukan sekedar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi disandingkan dengan wa'amilus shalihat. Buktikan keimanan kita dengan perbuatan amal yang soleh. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, apa yang membatalkan puasa? Karena Ramadan mendidik kita, yakni an-nadhru bisyahwah. Memandang, melihat sesuatu dengan pandangan syahwat. Ini bisa berarti hissiyah secara lahir, bisa berarti maknawiyah yang bersifat batin. Ya, mungkin hissiyahnya syahwat itu cenderung libido seksualitas seorang suami kepada istri atau istri kepada suami. Makanya saya berpesan kalau lagi puasa jangan deket-deket sama bini. Ya, jangan deket-deket sama bini. Allahu Akbar. Kemarin ada ajaran sesat. Di mana tuh? Di situ Bondo apa? Ya, katanya puasa itu boleh ngerokok. Karena rokok itu nggak masuk ke dalam perut, cuma di mulut doang. Katanya begitu. Ya. Terus yang kedua apa? Boleh hubungan intim suami sama istri di siang hari. Siapa yang larang? Yang kagak boleh ada apa katanya? Yang kagak boleh ada berhubungan badan dengan bini orang lain. Subhanallah. Jangankan puasa, di hari-hari biasa aja emang kagak boleh, haram hukumnya. Ya, kalau berhubungan dengan bini orang lain. Ya,
Ini aliran sesat nih, ada nih sekarang, hati-hati. Banyak yang menyelusup. Ya, banyak yang menyelusup. Salamannya pakai tangan kiri. Tangan kiri, habis salaman kepada gurunya kakinya dicium. Ya Allah. Hati-hati. Ya, ada yang udah pernah ngelihat nih. Nih, hati-hati nih sekarang zaman. Banyak iming-iming, banyak janji-janji, banyak ya hadiah-hadiah yang bisa agar supaya apa? Melunturkan akidah kita, ngikut kepada ajaran syaitan laknatullah. Naudzubillah subhanahu. Ya. Ini syahwat apa aja atau yang bersifat maknawi, bukan hanya kajiannya adalah libido seksual, melihat apa aja kepengen sampai ngiler. Ada baju bagus, ngiler, pengen beli. Jalan-jalan sore tiba-tiba ada makanan ngiler, pengen beli, akhirnya dibeli semua makanan itu buat buka puasa. Akhirnya kebanyakan makanan kemakan enggak itu? Ini termasuk diantaranya an-nadru bis syahwah, memandang sesuatu ya dengan syahwat. Ramadan ngajarin kita. Belum lagi didikan sabar. Sabar yang didik Ramadan inilah yang nanti akan diberikan pahalanya oleh Allah bighairi hisab, enggak ada hitungannya. Orang-orang yang bersabar dari tertimpa musibah, mereka nanti akan diberikan pahala yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nih habis puasa pada sabar semua. Pada sabar. Lagi malam saya ngasih kuliah taraweh. Lagi mimpin taraweh tiba-tiba bocah pada berisik. Di sini kayak gitu nggak Ustaz? Sama. Akhirnya ketika saya ngisi kultum, saya singgung, Bapak, Ibu, mohon maaf. Yang namanya bocah, ya kita kita nasihatin aja, kita arahkan saja. Jangan sampai berlebihan. Karena apa? Ada yang bilang pulang sono. Lu daripada bercanda sini mendingan pulang sono, pulang. Jangan bilang pulang. Ya, biasanya apa? Kalau pulang tadi yang ngelapor sama emaknya. Kenapa lu pulang? Emang disuruh pulang? Begitu kan ya? Ini yang menyebabkan tuh anak kapok, kagak mau lagi ke musola, kan ke masjid. Nanti gimana penerus-penerus kita? Biarin baik mereka yang mau begitu. Malaikat juga senang asal kita arahkan aja. Ya, jangankan kita suruh pulang, Pak, Bu, mohon maaf. Bapak pernah nggak disindir oleh orang lain? Ibu pernah nggak disindir oleh orang lain? Ketika datang ngaji, tumben lo ngaji. Bagaimana rasanya? Baru dibilang tumben doang, kagak enak madang tuh. Bagaimana kalau sampai pulang sono, pulang? Ngapain di masjid, di musola berisik kayak begitu? Jangan. Ya. Subhanallah. Bisa jadi besok mereka tuh nggak mau lagi ke musola. Siapa yang mengisi musola dan masjid kita kalau bukan mereka? Kita mah nih yang udah pada sepuh, ya kan kagak lama lagi. Kalau seandainya mereka kagak mau ke musola ke masjid, siapa yang mau ngisi? Kita juga sama dulu kayak begitu. Sabar di dalam melaksanakan ibadah, sabar dalam melaksanakan maksiat, sabar di dalam menanti waktu berbuka, sabar di dalam menerima musibah. Sabar. Ramadan ini mendidik kita. Subhanallah. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Sampai Ramadan mendidik kita berpuasa supaya sehat. Sehat. Ini ada hadis Kanzul A'mal. Fadhailul a'malnya apa? Sumu tasihu. Meskipun ini hadis dipertentangkan banyak orang, tapi kita ambil Kanzul A'malnya. Banyak orang berpuasa, habis puasa pada sehat. Ya. Habis puasa pada sehat. Sebab apa? Ini puasa, ini Ramadan, bahasanya adalah kemarau panas panjang yang bisa membakar
penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Makanya banyak seharusnya ini idealnya orang berpuasa kurus-kurus. Ya. Seharusnya idealnya puasa itu ada kecenderungan kurus. Ini cenderungnya puasa. Kenapa? Itu puasa membakar lemak kita. Nah, kalau seandainya puasa pada gemuk-gemuk, alhamdulillah. Subhanallah. Apalagi yang namanya puasa itu bisa membakar semua dosa-dosa kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ya, dasarnya iman. Insya Allah Allah akan hapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat dan sekedar memberikan motivasi aja bahwasanya kita ibadah semakin ke depan bukan ngapokin, bukan bosenin, tapi semakin semangat. Jangan lewatkan kesempatan yang berharga ini. Mudah-mudahan Allah sehatkan lahir batin kita, Allah panjangkan umur kita, murahkan berkahkan rizki kita, mudahkan semua urusan kita, sehingga nanti seusai Ramadan kita benar-benar lulus dari ujian Allah, berhak mendapat gelar titel la'allakum tattaqun. Dan mudah-mudahan keluar dari Ramadan nanti Allah ampuni dosa-dosa kita seperti bayi yang baru lahir. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillah, ya Allah, ya Maulana, ya Rabbana, ya Allah, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awalin, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wassalim wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi sunnah Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naiman, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kal mulku ma yanbaghi li jalali wa kalim hajim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqan talam tazal li jalika hala. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya ma'manna kulli maqib. Yassir alaina kulli asir fa tayassirun asir alaika yassir. Allahumma ya ma la yahtaju ila wa tafsir hajatuna ilaika kazir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma aftana babal khair wa babal barakah wa babal ni'mah wa babal rizqi wa babal quwwati wa babal sihhati wa babal salamah wa babal afiyah wa babal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah. واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر وعذاب الآخرة. غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.